Mungkin ini jarang didengar dari ustadz yang lain karena setiap ustadz itu punya concern isu masing-masing ya. Jadi saya akan nggak terlalu banyak ngebahas sisi fikihnya, tapi ngebahas tentang mental health-nya atau kesehatan mental dengan terapi bulan suci Ramadan. Salah satu di antara penyakit atau mungkin problem pikiran, mental dan juga hati kita yang kita perlu bersihkan di bulan Ramadan ini adalah overthinking. Kita seringkali mikirin sesuatu yang belum terjadi, tapi itu seolah-olah pasti terjadi, sehingga muncullah rasa waswasah kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa mental disebut dengan anxiety. Jadi cemas, jadi panik, jadi overthinking, overworried dan seterusnya. Dan itu gara-gara kita kebanyakan mikir hal-hal yang bahkan sebetulnya belum terjadi sama sekali, tapi kita udah pikirin itu terlalu berlebihan, sehingga membuat kita nggak nyaman dalam perasaan, dalam mental, dalam pikiran. Nah, gimana cara di bulan Ramadan biar pikiran overthinking itu bisa kita kurangin, bahkan kalau bisa jadi hilang gitu, nggak lagi kambuh overthinking dan panic attack-nya. Atau masalah lain, problem lain dalam mental kita yang kita perlu detox dengan bulan Ramadan itu adalah hati kita itu selama ini mungkin terlalu sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu urgent, nggak terlalu penting. Kita sibuk validasi, kita sibuk mencari perhatian dari manusia, kita caper sana, caper sini, kita berharap dapat penghargaan dari makhluk, sehingga hati kita itu lebih sibuk mencari perhatian dan penghargaan manusia, dan itu cukup melelahkan sampai kita lupa untuk mencari perhatian dan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebetulnya mudah. Dan momen Ramadan adalah waktu yang tepat buat kita membangun kembali hubungan kita dengan Allah. Karena selama ini kita udah 11 bulan loh ngasih waktu buat manusia. 11 bulan kita cari hati manusia. 11 bulan kita kejar perhatian manusia. 11 bulan kita kasih waktu, pikiran, tenaga dan semua yang kita punya untuk manusia. Tapi hasilnya apa? Hasilnya 11 bulan kita capek, kita kecewa, kita terluka. Karena yang kita kejar itu adalah sosok-sosok yang pelupa. Kan manusia itu dalam bahasa Arab istilahnya insan ya. Insan itu asal kata yang sama dengan nisyan. Insan, nisyan, asal katanya itu sama. Apa arti nisyan? Lupa. Sehingga definisi insan mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Jadi manusia itu emang pelupa gitu. Lupa dengan kebaikan-kebaikan, lupa dengan pengorbanan, lupa dengan hal-hal yang berharga, dia lupa. Sehingga ketika kita mencari perhatian manusia, kita tuh kayak nyari perhatian seorang pelupa. Dia nggak ingat sama sekali dengan kebaikan kita. Apalagi jika orangnya itu emang kurang tahu diri ya, itu lebih cepat lagi dia amnesianya. Sehingga akhirnya 11 bulan itu berlalu dengan kecewa, berlalu dengan marah, berlalu dengan luka. Coba sekarang kita rubah concern kita. Dari caper kepada manusia selama 11 bulan, sekarang kita ganti pengen sebulan ini caper-caperan kepada Allah aja. Jadi kalau 11 bulan kita udah caper sama manusia, sekarang coba kita rubah deh. Kita pengen capernya ke Allah aja bulan ini, sebulan aja. Nanti lihat hasilnya, bagaimana keadaan kita di antara manusia. Karena kata para ulama, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, Allah yang akan perbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Artinya apa? Sebetulnya kalau pakai kacamata agama, kita tuh nggak bisa loh memperbaiki hubungan dengan manusia. Itu susah banget. Kita tuh nggak punya kemampuan untuk mengislah atau memperbaiki hubungan antara kita dengan manusia. Dengan orang di kantor, dengan teman di grup, dengan keluarga di rumah. Kalau ada masalah, susah banget untuk kita perbaiki hubungan dengan mereka. Kenapa? Karena hati mereka itu nggak di tangan kita. Bahkan hati mereka itu bukan di tangan dia. Orang tuh nggak mampu loh menguasai hatinya sendiri. Kita tuh nggak bisa loh mengendalikan hati kita sendiri, itu kita nggak bisa. Apalagi hati orang lain.
Sehingga ketika kita mencoba untuk mengambil hati manusia, memperbaiki hubungan dengan manusia, nggak ada yang mampu. Jangankan kita, dia aja nggak bisa membolak-balikan hatinya sendiri. Siapa yang bisa membalikkan hati? Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa buktinya? Kalian pernah nggak ngerasa gini? Kayak benci banget sama seseorang, terus tiba-tiba berubah menjadi sayang. Atau kebalikannya, yang tadinya sayang banget sama seseorang, care banget sama seseorang, nyaman banget sama seseorang, tiba-tiba berubah menjadi benci. Itu tuh di luar kendali kita loh. Atau pernah nggak ada kasus kayak gini? Kalian kayak ngerasa ada cowok ya, nggak mau banget dia jadi pasangan hidup kalian, tapi entah gimana caranya tiba-tiba jadi aja. Pernah kan kayak gitu kan? Atau ada kan yang kayak gitu kan? Saya juga pernah kayak gitu soalnya. Sambil bercanda ya, istri saya tuh pernah bilang, ada 5 tipe cowok yang katanya dia nggak pengen banget jadi suaminya, dan 5-5-nya ada di saya. Itu kan, artinya dia sendiri nggak bisa nolak gitu. Pas saya tanya, terus kamu gimana? Terpaksa sama saya? Ya agak sih, kata dia. Menurut saya dia tuh korban takdir sih. Artinya kita nggak kuasa kan mengendalikan perasaan kita kan. Yang tadinya nggak pengen, nggak mau, amit, ternyata ujung-ujungnya jadi juga. Itulah bukti bahwa hati kita ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Sehingga ketika kita mau mengambil hati manusia, mau memperbaiki hubungan kita dengan manusia, itu kita nggak bisa direct ke orangnya, nggak bisa. Kalau ada yang kayak gitu berarti dia tuh melakukan hal yang sia-sia gitu. Dia cuma ngabisin waktu aja. Terus gimana cara memperbaiki hubungan kita dengan seseorang? Kalau hubungan itu dibangun dengan hati ya, bukan dengan ego dan kepentingan. Kalau dengan ego dan kepentingan itu beda bab lah. Ini hubungan-hubungan yang normal, yang dibangun dengan perasaan, dengan hati, dengan ketulusan. Tapi tetap ada masalahnya. Kadang dia retak juga. Gimana cara kita perbaikinya? Cara memperbaiki hubungan dengan manusia yang dibangun dengan dasar hati dan perasaan itu adalah coba ambil dulu perhatian Tuhannya, pemilik hatinya. Jangan caper sama dia, caperlah kepada pemilik hatinya. Pemilik hati itulah yang bisa membolak-balikan hati dia dari benci menjadi sayang, dari anti menjadi pembela. Makanya Allah sering kan nasihatin Nabi gitu, idfa billatihi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan mereka dengan kebaikan, karena bisa jadi seseorang yang dulunya memusuhi kamu kelak justru menjadi pembela dan sahabat setiamu. Siapa dia? Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka ini kan backgroundnya tuh ayahnya para pembenci Nabi semua, termasuk anak-anaknya ini. Khattab benci sama Nabi, Umar ikut-ikutan. Walid al-Mughirah benci sama Nabi, Khalid ikut-ikutan. Abu Jahal, siapa yang gak kenal Abu Jahal? Admin grupnya mereka. Ikrimah ikut-ikutan, tapi ternyata Ikrimah, Khalid, Umar ujung-ujungnya jadi apa? Waliyun hamim, menjadi sahabat setia dan pembela Rasul. Bahkan Ikrimah dalam sebuah pertempuran dia rela mati di jalan Allah untuk membela Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Khalid dan Umar, walaupun mereka nggak seperti cerita Ikrimah. Ini artinya yang membolak-balikan hati itu bukan kita, Allah. Sehingga kalau kalian ada masalah dengan manusia, coba datangin Allah dulu, jangan datangin dia. Kalau kalian berharap seseorang, jangan datangin calon mertua, datangin Tuhannya. Jangan ketuk pintu rumahnya dulu, ketuk pintu langit dulu. Itu cara kita memperbaiki keadaan antara manusia. Itu yang disebut dengan detox ya, detox urusan hati kita yang terlalu sibuk dengan manusia. Coba hati kita dikendalikan. Mulai bulan Ramadan kita pakai mode introvert. Kan udah 11 bulan kita ekstrovert kan. Caper-caperan lah, terlalu ekspresif lah, jungkir balik di sosmed lah, ngonten ini, ngonten itu. Udah capek lah 11 bulan kita ekstrovert kan. Sekarang coba bulan Ramadan modenya diganti jadi introvert. Kita pengen cuman berduaan dengan Tuhan kita aja. Lebih banyak waktu buat Allah, dengan itikafnya, dengan tarawihnya, dengan tilawahnya. Kalau bisa tilawahnya sampai ke level yang tadi tuh. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya.
Kalau dibacakan Al-Quran atau baca Al-Quran, dia tersungkur, dia sujud, dia menangis. Menikmati, menangis dengan membaca Al-Quran, menangis karena mendengar Al-Quran, menangis karena bacaannya kepanjangan gitu. Pernah soalnya, saya kayak gitu pernah. Jadi salat tarawih itu di Bandung ya, baru 2 rakaat sebetulnya, di belakang udah pada nangis. Saya pikir kayaknya mereka khusyuk banget ya, padahal preman gitu kan, tatoan, tapi nangis. Imamnya aja belum nangis. Wah, cepet banget mereka khusyuknya. Begitu selesai salam, saya tanya, Masya Allah, khusyuk banget ya. Bukan Ustadz kepanjangan. Ternyata kepanjangan. Saya pendekin lagi deh kalau kayak gitu. Menikmati tilawah, menikmati zikir, menikmati sholawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nikmatin sholawat, nikmatin zikir, la ilaha illallah, kunci surga, nikmatin istighfar. Itu mode introvertnya. Makanya bulan Ramadan itu cocok banget kalau kita pengen ngerasain hidup sebagai introvert yang mengurangi akses ke ekstrovertan kita, akses terlalu banyak riuh gaduh dengan manusia. Itu hal-hal yang kita perlu detox selama bulan Ramadan. Kita perbaiki hubungan dengan Allah supaya Allah perbaiki hubungan antara kita dengan manusia. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Cara detoxnya tuh kayak gimana? Ada 3 nasihat yang mungkin ini bermanfaat lah ya, mudah-mudahan. Yang pertama, cara spiritual detox di bulan Ramadan itu adalah, yang pertama, kurangi distraksi. Kurangi distraksi. Artinya, kurangilah hal-hal yang bikin pikiran kita sibuk selain Allah. Kurangilah hal-hal yang bikin perasaan kita itu was-was untuk hal yang gak jelas. Kurangilah pikiran kita dari mikirin hal-hal yang sebetulnya nggak bermanfaat buat kita, atau mengakses sesuatu yang nggak bermanfaat buat kita, yang sibuk dengan sesuatu yang nggak bermanfaat buat kita. Kurangi distraksi yang membuat kita jadi nggak fokus kepada Allahnya, yang bikin sholat kita nggak khusyuk, yang bikin zikir kita tuh ke distract, yang bikin tilawah kita itu jadi nggak banyak. Kurangin distraksinya. Apa aja sih distraksi itu? Apa yang harus kita kurangin? Ada 4 lah. Yang pertama, coba di bulan Ramadan kita belajar puasa scrolling sosmed. Puasa scrolling. Puasa scrolling. Jarang kan ada ustadz ngomong kayak gini ya. Puasa scrolling, terutama adiksi doom scrolling, meng-scroll atau menginput berita-berita buruk. Kita tuh kan agak adiksi ya dengan berita-berita yang wah ada kecelakaan ini, ada gosip artis, ada perselingkuhan, ada bla bla bla. Terus setiap hari kita akses, kita input berita-berita buruk. Sebetulnya itu kortisol gitu. Karena ketika kita mengakses dan menginput berita buruk tanpa sadar, sebetulnya kita kan coping mechanism. Sebetulnya kita terjebak di dalam keluh kesah. Dan coping mechanism itu secara ilmiah akan memproduksi hormon kortisol yang penyebab diabetes lah, stroke lah, serangan jantung lah, hipertensi lah, macam-macam. Kenapa? Karena kita terlalu banyak hidup dalam berita-berita negatif. Bukan hanya kortisol, coping mechanism itu menurunkan kemampuan kognitif seseorang. Jadi analytical thinking kita tuh jadi tumpul. Kita cuma nginput berita tapi nggak tahu outputnya apa. Sering kan kita scrolling dapat berita, tapi nggak ada output apa-apa dalam bentuk behavior, dalam bentuk program, dalam bentuk apa misalnya yang konstruktif, produktif, nggak jadi. Jadinya cuma input aja. Kemampuan menganalisa, analytical thinking kita, critical thinking kita tuh nggak jalan. Arti critical thinking kita nggak menyeleksi berita ini benar apa enggak. Kita terima aja, asal udah viral pasti benar. Padahal belum tentu yang viral itu benar. Yang lebih parahnya lagi, kita cari berita nih, tapi sumbernya bukan berita itu sendiri, komen. Sering kan dapat konten atau postingan kecelakaan, tapi nggak jelas ya kapan, di mana, berapa yang korban. Nyarinya di mana? Kalau pengalaman saya pribadi sih saya buka komen. Oh iya nih,
Oh itu tetangga saya, oh itu teman sekolah saya, oh kejadian di sini, kejadian di situ, kayak gitu kan? Padahal di dalam Al-Quran, Allah tuh ngajarin cara kita critical thinking menerima berita. Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang sebuah berita fusuk, berita berita doom tadi, berita negatif tadi, fatabayyanu, kalian harus cari tahu benar nggak berita ini, sumbernya valid nggak gitu. Tapi nggak muncul lagi critical thinking sama analytical thinking kita karena kemampuan kognitif kita tuh berkurang efek dari coping mechanism tadi, berita-berita buruk. Dan itu bikin nagih sih, jadi adiksi sih. Kadang kita jadi kayak kompulsif banget kan. Apa kompulsif tuh? Perilaku di mana kita tahu itu salah, tapi nggak bisa berhenti. Pernah nggak kalian tiba-tiba tanpa sengaja ngecek notifikasi, ada WA masuk nggak? Padahal kita nggak lagi nunggu siapa-siapa kan. Tapi dikit-dikit buka, taruh lagi. Nganggur dikit buka, taruh lagi gitu kan. Itu perilaku kompulsif loh. Kita tahu itu sia-sia, kita tahu itu nggak penting, tapi kita nggak bisa berhenti. Sama kayak scrolling, kita tahu kita nggak butuh berita itu, tapi kita nggak bisa berhenti scrolling. Tiba-tiba di toilet 1,5 jam gitu ya. Tiba-tiba sebelum tidur 2 jam, 3 jam, itu kan perilaku yang kalau kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Salah satu kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat. Masalahnya kita butuh nggak sih berita itu? Kita sadar nggak butuh-butuh amat sih. Kalau saya nggak tahu pun saya nggak akan rugi gitu. Tapi nggak bisa berhenti, kompulsif banget kan. Ini efek dari adiksi doom scrolling. Dan itu berpengaruhnya ke otak kita, ke psikis kita, dan lebih parah lagi nanti berpengaruh kepada ibadah kita. Jadi kita sholat, pikiran kita nggak bisa ajab, nggak bisa khusyuk, karena dia udah terbiasa lompat-lompat dengan berita yang gonta-ganti, sehingga nggak bisa dia sholat panjang tuh susah. Gitu. Kita pengennya tarawihnya tuh yang fast furious. Maaf ya tadi mengecewakan ya, kurang fast ya, kurang cepat ya, karena saya masih amatiran, jadi nggak bisa secepat itu sih. Baca Al-Fatihah 1 nafas, Bismillahirrahmanirrahim, amin, nggak bisa. Saya masih belum terlalu pro lah. Jadi masih beberapa nafas gitu baca Al-Fatihah. Kalau itu kayaknya udah pro banget sih. Kalau saya masih problem lah. Intinya kenapa kita pengennya sholat cepat, zikir cepat, segalanya cepat, karena otak kita itu udah terbiasa dengan ritme lompat-lompat dan cepat tadi. Terutama nih nanti buat yang punya anak gen alpha ya. Gen alpha tuh coba bedain sama gen milenial, saya lah. Cara megang handphone. Itu beda banget. Gen milenial kan kalau alpha cepet loh. Jadi kita megang tablet nih. Kalau gen milenial kan nyari dulu X-nya mana sih, ini ada iklan nggak bisa diberhentiin gitu kan ya. Mau nyari yang kayak gitu kan, kadang-kadang warnanya kan agak-agak kabur gitu. Mana sih ini X-nya? Milenial. Gak tau kalau X ya, kalau gen X, milenial yang gen saya lah, saya ngerasa masih agak slow gitu loh kalau megang tablet atau handphone. Kalau alpha itu cepet banget. Gara-gara cepet, efektif sih mereka kalau megang gadget. Tapi dalam sholat mereka juga kayak gitu. Jadi sholat Allahu Akbar, gak bisa Allahu Akbar, susah. Kenapa? Otaknya udah terbiasa surfing di sosmed atau mungkin terbiasa scrolling tadi, jadi dia udah biasa lompat dengan ritme yang sangat cepat, dan itu fix terjadi dan udah ada studi ilmiahnya. Nah, gimana cara biar kita mengurangi distraksi dari hubungan kita kepada Allah? Iktikafnya khusyuk, tilawahnya khusyuk, ngajinya khusyuk, sholatnya khusyuk, kurangin scrolling. Minimal di bulan puasa deh. Kalau sehari harusnya biasanya 3 jam, sekarang jadi setengah jam aja. Kalau nggak penting-penting amat, ini kayaknya taruhnya di sini deh. Udah taruhnya jauh, dibalik lagi. Karena kalau nggak dibalik kelihatan notifikasinya. Nanti kompulsif lagi kan. Gitu jadinya. Udahlah biarin aja jauh-jauh. Bisa nggak kita kurangin screen time kita? Kalau nggak penting-penting banget. Ini yang pertama, kurangin scrolling. Yang kedua, distraksi yang membuat kita jadi susah memperbaiki hubungan dengan Allah itu adalah dengan cara kurangin puasa drama. Coba belajar puasa drama. Apa itu puasa drama?
playing victim. Terutama kalau dinasehatin. Kita tuh kalau dinasehatin, istri dinasehatin suami, suami dinasehatin istri, harus adil ya, karena di sini ada istri saya jadi nanti kirain oh jadi curhat di ceramah ya. Suami dinasehatin istri, orang tua atau anak dinasehatin orang tua. Kenapa sih kita selama ini kalau dinasehatin sama orang, terutama keluarga, orang tua nasehatin anak, kita tuh baper. Kenapa baper? Karena kita nganggap nasihat itu kayak lagi nyalahin kita kan. Kita nganggap nasihat itu kayak lagi mengkambing hitamkan kita. Nasihat itu kayak lagi mojokin kita. Nasihat itu kayak lagi nyerang kita. Apalagi ketika seseorang mungkin punya trauma dengan masa lalunya di mana dia mendapatkan nasihat-nasihat yang buruk sehingga digeneralisir seolah-olah semua nasihat itu seburuk itu. Enggak loh. Gimana cara kita menerima nasihat nggak baper? Baik nasihat suami, nasihat istri, nasihat orang tua terutama nih. Karena banyak juga anak-anak yang mungkin Gen Z ya, karena kalian udah remaja sekarang, yang kalau dinasihatin orang tua itu rasanya tuh kayak kebakaran gitu. Baru dinasihatin dikit langsung update status broken home. Cuma dinasihatin suruh makan doang langsung update status, kayaknya aku di rumah ini bukan anak kandung deh. Kenapa? Kenapa sebaper dan sedrama itu sih ketika dinasihatin? Emang kalau dinasihatin tuh berarti dia benci banget ya sama kalian ya? Orang tua tuh kan nganggap kalian ini kayaknya anak nemu di jalan ya? Gimana ngerubahnya? Biar kita kalau dinasihatin itu nggak baper gitu. Dinasihatin suami itu langsung kayaknya udah nggak sayang lagi sama aku. Istri nasihatin, kayaknya aku tuh kayaknya udah jelek banget ya di mata dia. Kayaknya kamu tuh gak pernah lihat kebaikan aku ya, rame gitu kan, drama kan. Nah gimana cara biar ketika dinasihatin kita tuh gak baper? Ada tips dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Nasihat itu adalah harta berharga yang hilang dari seorang mukmin. Nasihat itu harta berharga yang hilang dari seorang mukmin. Maksudnya apa? Kalian pernah kehilangan barang kan? Ketinggalan handphone, ketinggalan dompet yang isinya kartu-kartu berharga. Terus tiba-tiba ada yang nemuin handphone kalian atau dompet, terus dibalikin. Gimana reaksi kalian ketika nerima barang berharga kalian dibalikin? Senang dong, bahagia, berterima kasih kan gitu kan? Maka kata Nabi seperti itulah harusnya seorang mukmin menerima nasihat. Seperti seseorang yang menerima barang berharga dia yang hilang dan dikembalikan. Itu POV keren banget sih dari hadis Nabi itu. Nasihat adalah barang berharga yang hilang dari seorang mukmin, sehingga ketika diberikan maka seperti seseorang yang diberikan barang berharga dia yang hilang dan ditemukan. Tapi nasihatnya gitu banget, maafkanlah kalau orang tua kalian nasihatin kalian mungkin dengan pemilihan diksi yang agak kurang tepat. Maklumilah dia tuh bukan psikolog. Kalian jangan ekspektasi semua orang tua itu harus seorang psikolog, ustadz gitu ya. Orang tua kita bukan ustadz, orang tua kita bukan psikolog, dia nggak mampu memilih diksi yang tepat, timing yang tepat untuk memberi nasihat kepada kalian. Cukup lihat value-nya, dia tuh sayang sama kalian. Dia nasihatin kalian itu karena pengen lindungin kalian, memproteksi kalian, karena khawatir dengan keburukan yang menimpa kalian. Makanya dia nasihatin, walaupun waktunya kurang tepat, cara ngomongnya, pemilihan katanya kurang pas. Kenapa? Dia bukan psikolog, dia bukan ustadz, dia hanya orang biasa yang sayang sama kita. Coba lihat sisi itu. Biar nggak jadi drama. Terus yang nasihatin juga perlu belajar, bukan cuma yang dinasehatin, yang nasihatin juga harus belajar. Gimana cara nasihat itu yang nggak bikin drama? Satu, jangan pernah menasihati dalam keadaan marah. Ketika kita menasihati dalam keadaan marah, berarti kita lagi memberikan api kepada orang itu. Pasti dia terbakar. Api dari mana? Dari kemarahan kita. Jangan pernah menasihati dalam keadaan marah, tunggu sampai beres marahnya. Kedua, jangan nasihati karena benci. Aku benci banget sama dia, aku nasihatinlah dia yang banyak. Jangan. Yang ketiga, biar gak jadi drama, nasihatilah karena sayang, karena perhatian. Dan itulah cara Nabi menasihati. Ketika kita menasihati seseorang karena sayang, karena perhatian, pasti rasanya tuh beda dengan karena marah. Yang dinasihatin juga gitu, nerima nasihat sebagai barang berharga yang hilang.
Begitu dinasehatin, makasih ya udah nasehatin saya, kamu perhatian banget sama saya, makasih ya, makasih ya mah gitu, udah nasehatin aku, ayah sama mama sayang banget sama aku, makasih ya, kamu perhatian banget sama aku, kan gitu ya, karena dibalikin. Persis kayak misalnya saya pernah nih, lagi di rumah makan misalnya, kayak ketinggalan handphone atau apa gitu, terus sama pasangan itu diambil, dibawain gitu, pas agak panik dia kasih, nih handphonenya nih, oh makasih ya udah ngambil handphone tadi, untung nggak ketinggalan di tempat makan misalnya, kan kita jadi seneng kan. Mana ada orang yang ketinggalan handphone pas dikasih, kamu gitu banget ya sama aku ya, kan nggak gitu ya. Kenapa bisa drama? Kenapa bisa baper? Karena kita nggak menganggap nasihat sebagai barang berharga kita yang hilang dan ditemukan. Gitu juga dengan di sosmed, kurangi drama itu, puasa drama itu artinya belajar tidak reaktif. Kalian pernah viral nggak sih? Pernah viral. Oh iya. Yang pernah aja lah ya. Yang pernah viral gimana tuh rasanya? Kalau kita diomongin orang, kita dimaki orang gitu, kita difitnah gitu. Gimana cara kita nanggepin komen-komen yang toksik? Cara nanggepin komen yang toksik itu adalah diam. Udah diamin aja, jangan direspon. Walaupun kalian gergetan pengen nge-replay kan. Saya ini kan aslinya orang Aceh ya. Yang biasanya kalau ada masalah tuh ya diobrolin lah, speak up lah, nggak akan diam. Walaupun saya udah lama di Bandung, tapi kadang-kadang sisi keacehannya tuh meronta-ronta kan, pengen apa gitu, apa takut mati tanam gitu ya, pokoknya lawan aja gitu kan. Tapi pas saya pikir-pikir kayaknya nggak benar deh, saya harus nahan diri. Ketika misalnya ada orang yang komen negatif ke kita di sosmed atau langsung misalnya, ketika kita mampu diam, berarti kita tuh udah mengikuti sunnah Nabi yang bernama sifat hayyin. Jadi kalau kalian pengen tahu, kata Nabi ada 4 sifat pemilik akun sosmed yang masuk surga. Ini terjemah ya, nggak ada hadis kayak gitu persis, nggak ada ya. Kalian cari, oh ada ya hadis sosmed, nggak ada, ini terjemah. Kalau hadis aslinya gini, 4 sifat muamalah orang yang bersosial yang masuk surga. Terutama kalau sekarang mungkin di media sosial yang agak liar ya. Apa 4 sifat ini? Hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Kalau kita punya 4-4-nya, dijamin masuk surga. Hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Apa itu hayyin? Hayyin itu tenang, tidak reaksionis, nggak gampang bereaksi kepada orang-orang toksik. Itu namanya hayyin, tenang. Karena kalau kita yang responsif, yang reaksionis itu nggak bakal tenang. Begitu ada kata-kata buruk, kita langsung pengen dilawan. Nggak kuat gitu nahan yang buruk-buruk tuh nggak kuat. Orangnya tuh terlalu ekspresif dan responsif. Coba tenang. Kalau kata para ulama, janganlah kalian meminum air yang masih mendidih, tunggu sampai sejuk baru diminum. Itu analoginya. Artinya jangan merespon kata-kata yang buruk itu atau perlakuan buruk itu ketika kalian lagi marah atau ketika dia juga lagi marah. Ya udah diamin dulu aja. Itu ketenangan itulah yang disebut dengan sifat hayyin, dan itu nggak mudah karena gregetan tadi kan. Apalagi dengan orang yang kita nggak kenal di sosmed, ya udahlah, nggak ada beban perasaan atau moral apa-apa. Yang kedua, layyin. Layyin itu lembut. Lembut itu nggak harus selalu dalam suara ya, nggak harus soft spoken gitu lah, saking softnya nggak kedengeran suaranya, nggak harus gitu lah. Layyin itu juga bisa bermakna pemilihan diksi yang tepat, yang santun, yang sopan, nggak ada kata-kata anjir, nggak ada. Kalau di tempat saya mungkin anjing apa, nggak ada tuh. Nggak ada kayak gitu-gitu, adanya ya subhanallah. Nah, itu namanya layyin, itu lembut. Kita belajar memilih diksi. Maaf ya, contoh itu contoh. Yang ketiga, qaribin. Qaribin itu apa? Qaribin itu friendly. Tapi bukan friendly ke semua orang, apalagi lawan jenis ya. Di sini maksud friendly-nya tuh orangnya itu nggak jaim, orangnya itu nggak sombong. Kalau bisa malah down to earth. Dia tuh friendly-nya tuh sama orang miskin, sama anak yatim, sama orang susah. Nah sekarang pertanyaannya, seakrab apa kita sama orang-orang susah?
Seakrab apa kita sama orang-orang miskin, sama anak-anak yatim? Dulu saya pernah bilang ya, Sayyidah Aisyah itu cewek gaul. Maksud gaulnya apa? Beliau tuh gaul banget loh sama anak yatim, gaul banget loh sama orang miskin. Gak ada orang di Madinah, orang susah di Madinah yang gak kenal Sayyidah Aisyah. Semua kenal. Kalau mereka lapar, ketuk rumah Aisyah. Mereka susah, kedinginan, ketuk rumah Aisyah. Mereka punya hutang, ketuk rumah Aisyah. Jadi rumah Aisyah itu selalu didatangin sama anak yatim dan orang miskin. Pertanyaannya, kita seakrab apa sama mereka? Sama korban bencana, korban perang, sama orang yang susah, orang yang sakit, anak yatim. Seakrab apa? Itu yang disebut dengan qarib. Dia akrab sama orang-orang susah. Dan yang keempat, sahlin. Sahlin di sini artinya memudahkan. Jadi dia orang dalam bergaul itu nggak mudahin orang lain, nggak nyusahin. Apalagi kadang-kadang ada tipe orang kalau kita melakukan safar, trip, ada yang modelnya agak nyusahin kan, kayak sering ketinggalan barang, di kamar mandinya lama, dandannya lama, apalagi kalau dia hobinya ngelukis gitu kan. Jadi kalau kita malah nyusahin geng kita atau teman-teman grup kita, berarti kita kurang sahlin. Jadi coba belajar jangan nyusahin deh. Kalau bisa mudahin. Nah, satu dari 4 ini yang tadi hubungannya dengan materi kita adalah sifat hayyin, tenang, nggak responsif, tidak reaksionis. Sedimaki apapun kalian di sosmed, diem aja. Itu yang kita tadi baca di dalam surat Maryam. Sayyidah Maryam itu dikata-katain loh. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asaw, wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam, kamu tuh hina, Maryam kamu itu pembawa sial. Maryam. Apa jawaban Maryam? Maryam bilang, inni nazartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiya. Aku nggak akan ngomong apa-apa hari ini. Itu sunnah diamnya Sayyidah Maryam dan Sayyidah Aisyah di surat An-Nur. Mereka difitnah, mereka diberikan berita hoax yang dalam bahasa surat An-Nur disebut dengan haditsul ifki, berita bohong. Tapi apa sikap Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Maryam di surat Maryam? Diam. Terus kalau diam jadinya apa? Allah yang membela. Tiba-tiba bayinya bisa ngomong. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Lagi viral kan bacaan kayak gitu kan. Berawal dari mana tuh videonya? Dari anak-anak kecil di Ethiopia, di Afrika. Anak-anak kecil dengan lampu lilinnya mereka ngaji. Qala inni abdullah. Namanya kenapa Ethiopia? Karena ayat ini ada hubungan sejarahnya dengan Ethiopia. Dulu ketika Sayyidina Ja'far debat sama Raja Ethiopia An-Najasyi, ayat ini pakai itu ini. Makanya akhirnya Raja An-Najasyi itu jadi kayak berkenan dengan Islam sampai ke Ethiopia. Dan orang Ethiopia itu sangat terngiang-ngiang dengan surat Maryam karena itu ada sejarahnya buat mereka. Kalau surat orang Turki yang paling sering bacanya surat apa? Orang Turki itu suka banget surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Kenapa? Muhammad Al-Fatih, pembebasan Istanbul. Orang Mekah itu sukanya surat apa? Al-Kahfi. Orang Madinah itu sukanya surat apa? Ar-Rahman. Jadi setiap negara itu ada surat favorit. Orang Indonesia? Al-Ikhlas. Indonesia banget lah. Keren ya Indonesia. Surat sepertiga Al-Quran. Turki itu Al-Fath, Ethiopia Maryam, Mekah itu Al-Kahfi, Madinah itu Rahman, Indonesia sesekali gantilah Al-Falaq, Al-Nas, Al-Kautsar ya. Kadang pengen Al-Baqarah tapi mentok. Capek masa Al-Ikhlas dulu baru Waladhdallin amin. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalika alif lam mim.
Qul huwallahu ahad. Balik lagi. Stopnya habis. Balik lagi ke surat Fatwa. Oke teman-teman, jadi yang kedua, selain puasa scrolling, coba selama bulan Ramadan kita belajar puasa drama. Arti puasa drama miliki sifat hayyin. Kalau di dalam surat Al-Furqan ayat 63, namanya sifat haunan. Sama, hayyin, haunan itu cuma perubahan gramatikal aja, tapi akar katanya sama. Artinya tenang. Dan sifat haunan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 itu adalah sifat hamba yang paling disayang sama Allah. Jadi kalau kalian pengen disayang sama Allah, jadilah haunan, jangan reaksionis kepada pasangan, kepada orang tua, kepada saudara, kepada ipar adalah beda, kepada saudara, kepada tetangga, kepada sosmed. Jangan terlalu reaksionis. Yang ketiga, puasa ngonten. Bisa nggak selama bulan Ramadan kita kurangin konten? Kecuali kalian konten kreator profesional, marketing. Tapi kalau konten cuma gimmick doang, apalagi cuma pengen dapat instan dopamin, kayaknya kita harus belajar puasa deh. Apa tuh instan dopamin? Nungguin views sama like. Coba saya mau nanya, boleh nggak kalau kita ngonten tapi jangan diposting? Sayang ya, udah ngonten, udah jadi, udah ngedit, nggak diposting. Itu yang disebut dengan instan dopamin. Pengen self reward dari reaksi orang lain, respon orang lain, dan itu artinya secara emosional kita nggak mandiri, kita bergantung bahagianya kepada orang lain. Kalau like banyak kita bahagia, kalau like-nya sedikit, views-nya sedikit, kita bete. Apalagi sampai kita nggak kesen tuh, kok dia belum nge-view ya? Kalau di WA story tuh kita absen satu-satu, kok dia nggak ngeliat ya? Akhirnya udah keburu 24 jam, hilang kontennya. Besok kita posting khusus buat dia. Biar dia doang yang ngeliat gitu. Karena kemarin nggak lihat ya, udah 24 jam dia nggak lihat, udah posting lagi, cuma dia doang yang lihat. Tungguin, no views ya. Oh belum dilihat ya. Seminggu kontennya itu doang. Bolak-balik. Itu namanya instan dopamin. Bisa nggak kita kurangin itu? Jadi jangan segala dikontenin lah. Mau makan, emang nggak bisa kayak gini ya? Harus gini ya? Lewat jembatan. Nih jembatan nih sarang weng. Emang semuanya kalau mau makan itu harus dikontenin ya? Udah gitu sambil makan sambil ngedit, karena targetnya posting sebelum taraweh. Nanti setiap 2 rakaat taraweh salam, assalamualaikum, cek views. Ini yang disebut dengan instan dopamin. Kenapa semua harus dikontenin? Sampai mau doa aja, mau nangis, pasang dulu kamera. Kalau perlu pakai tripod. Udah dipasang, baru mulai doa. Dan nangis-nangis, selesai, cek, lupa dipencet. Nyesel nangisnya, nyesel doanya. Coba bayangin, separah itu kan ketergantungan konten kita. Masa udah doa nyesel gara-gara kurang nggak dipencet? Emangnya kita lagi caper sama Allah atau caper sama manusia? Kalau udah kayak gitu, kalian bilang Allah nggak mendengar doa saya, loh kan udah di-like. Kan tujuannya tuh buat dopamin kan, bukan buat Allah. Jadi kalau Allah nggak dengar doa kamu, nggak mengijabah doa kamu, yang penting kan viewsnya gede kan. Nah sekarang kita lagi caper ke siapa sebetulnya? Itu yang disebut dengan distraksi. Udahlah, doa aja, sholat aja, tilawah aja, zikir aja. Jangan citret 1.000, 2.000. Udahlah, zikir aja yang banyak. Kalau perlu cari tasbih digital tuh yang menunya tuh ada 4, ada 5 zikir gitu. Jangan beli yang cuma 3.500 lah. Itu gampang ke riset. Astagfirullah. Nol soalnya. Saya pernah gitu.
Baca zikir 0, kan berasa sia-sia. Padahal nggak sia-sia sih, kita aja tuh. Yang 80.000, 50.000 lah lumayan lah. Kalau cewek-cewek mungkin yang bling-bling gold, pink. Nanti sambil benerin jilbab sekalian tunjukin 2.000. Kenapa semua harus diposting? Zikir diposting, sholat diposting, lagi tilawah nih. Beres 1 juz, alhamdulillah, videoin lu sampai ke juz 2, masya Allah, tabarakallah, gitu ya. Habis pahala kalian. Kenapa? Ria. Dan itu distraksi loh. Dulu tuh saya lumayan sering lah bikin konten ngaji kan. 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 halaman. Tapi lama-lama saya pikir, ini saya ngonten kayak gini jadi tilawahnya karena siapa ya? Akhirnya nggak pernah ngonten ngaji lagi, ngontennya main doang. Pas ngonten main, ada yang komen juga, kok Ustadz main terus? Gimana ya? Jadi kalau saya kontennya main, dituntut supaya soleh. Ketika saya soleh, saya jadi ujian gitu. Ada yang bilang, Ustadz Masya Allah suaranya bagus, sebelum tidur selalu saya dengar. Astagfirullah, jadi kayak ria kan, berubah niatnya kan. Lagi mau ngimamin, saya udah jarang sekarang pakai irama kurdi. Kenapa? Kayak terlalu caper lah. Jadi saya iramanya yang ya lurus-lurus aja. Kalau dulu kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, panjang, tinggi. Kalau sekarang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kayak jadi berubah, tapi serba salah kan. Padahal kita disuruh hiasilah Al-Quran dengan suaramu, sebaik-baik bacaan yang suaranya sedih kan gitu ya. Jadi kayak lagi perang batin sendiri. Nah ini kita belajar, jangan terlalu caper ke sosmed. Kalau bisa kita boleh aja ngonten tapi jangan diposting. Terus ngapain? Buat disimpan, karena ngonten itu aslinya tujuannya adalah untuk menyimpan memori, kenangan-kenangan baik. Nanti suatu saat kita akan lihat lagi. Itu tujuan ngonten sebetulnya, bukan buat diposting. Coba selama Ramadan kurangin konten instan dopamin. Yang terakhir, distraksinya adalah coba selama bulan Ramadan puasa membanding-bandingkan. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kamu sama hidup orang lain, apalagi yang diposting di sosmed. Karena itu namanya fake standar, TikTok standar. Apa itu TikTok standar? Sesuatu yang kita jadikan sebagai standar bahagia, standar sukses, tapi referensinya adalah postingan 15-30 detiknya orang lain. Ada orang jalan-jalan ke Kapadokia, it's my dream. Terus kita ngerasa kayaknya hidup aku nggak layak deh. Harusnya bahagia itu kayak gitu tuh. Padahal kita nggak tahu ya, dia sampai ke Kapadokia itu setelah berdarah-darah, jungkir balik, berjuang, cuma nggak diposting versi itunya. Yang dia posting itu versi Kapadokianya. Kita ada di fase lagi berjuang. Kalau kita tahu bahwa dia juga pernah berjuang, kita akan paham, oh perjuangan ini wajar. Dia juga pernah di sini. Kalau saya sekarang gagal, wajar. Orang sukses itu juga pernah gagal. Cuman yang kita bikin standar itu kebalik, beda musim. Dia udah sampai di musim sukses, kita masih di musim berjuang, tapi kita compare dia dengan kita. Pernah nggak apple to apple? Itu sama aja kayak kalian membandingkan musim di Australia dan New Zealand dengan musim di Eropa. Kan kebalikan. Di Eropa musim dingin, di sini musim panas. Di sana musim panas, di sini musim dingin karena utara dan selatan. Maka hidup manusia itu kayak pergantian musim. Ada orang yang udah masuk spring, udah berbunga, mungkin kita masih musim panas. Ya nggak apa-apa, nanti juga sampai kok ke musim springnya. Cuman beda waktu aja. Sehingga nggak boleh kita meng-compare hidup kita dengan orang lain yang cuma diposting versi suksesnya aja. Ada orang beli misalnya supercar atau sport car misalnya, mobil berharga 15 miliar, 10 miliar, Lambo, Ferrari. Kita nggak tahu ya di mana dia habis-habisan, ancur-ancuran berjuang bangun bisnis sampai ke level itu. Kita yang masih merintis membandingkan dia yang sudah beli mobil mewah, yang nggak apple to apple. Coba bandingkan kita dengan dia ketika masih sama-sama berjuang. Oh berarti perjuangan saya ini wajar. Oh nggak apa-apa, saya gagal sekarang, nanti juga akan sukses kalau saya konsisten dan terus fight. Yang penting jangan nyerah, kan gitu harusnya. Maka stop membanding-bandingkan. Karena fun fact-nya, ada sekian miliar manusia yang hidup di muka bumi hari ini, nggak ada satupun dari mereka yang punya sidik jari yang sama. Semua orang punya nasibnya sendiri-sendiri. Udah nggak usah di-compare-comparing. Bisa jadi pekerjaan yang kalian
keluhkan adalah mimpi banyak orang yang sedang ngantri cari kerjaan. Bisa jadi pasangan yang kalian keluhkan adalah mimpi orang yang masih jomblo fisabilillah, yang belum punya pasangan, udah umur 25, 30, tenang aja lah. Kan beda-beda. Kalau teman-teman kamu udah menikah, kamu belum menikah, umur kamu 25 misalnya, ya siapa tahu jodoh kamu itu lebih muda 15 tahun. Kayak Khadijah dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu umurnya 25, berarti dia masih kelas 4 SD. Coba main ke SD dekat rumah saya. Siapa tahu di situ, kan? Nggak bisa kita banding-bandingkan, oh teman saya udah nikah, oh teman saya udah punya anak, oh gini. Nggak bisa loh, setiap orang tuh punya musimnya sendiri-sendiri. Udah bersabar aja, kita sendiri punya takdir yang berbeda. Ini yang disebut dengan distraksi. Gara-gara kebanyakan scrolling, kebanyakan reaksi, kebanyakan konten, kebanyakan membanding-bandingkan, akhirnya kita jadi kurang bersyukur dengan diri kita sendiri, hidup kita. Saya pernah tuh komplain warna kulit, kenapa ya saya dof? Gara-gara saya punya teman orang Korea namanya Chansung, dia glowing banget. Saya paling malas diajak selfie sama dia tuh. Mana yuk kita selfie, males lah gua. Kenapa? Susah ngeditnya. Kalau saya tambahin brightness-nya, saya kelihatan, dia hilang. Saya kurangin brightness-nya, dia kelihatan, saya hilang. Males lah gitu. Kapan saya mensyukuri nikmat kulit saya? Ketika saya lagi surfing ya, ada teman bule. Saya tanya, kan kita kalau surfing itu nyari waktunya cuma 2 ya. Habis subuh sama menjelang maghrib. Pokoknya nggak panas lah. Habis subuh kita turun ke air, pas sudah agak panas kita udahan. Sarapan, santai. Nanti menjelang maghrib, sunset, kita surfing lagi sejam sampai malam. Kalau bule, jam 12 jam surfing. Saya tanya sama dia, kalian kenapa sih ke Indonesia senang banget jemur, surfing siang-siang? Gak takut hitam? Apa jawaban dia? Aku pengen kulit kayak kamu. Saya langsung, oh ini namanya bukan doff, ini namanya tan ternyata. Oh itu estetik loh, itu keren loh. Oh yes, ya, alhamdulillah kan. Ternyata apa yang kita komplain itu mimpi banyak orang loh. Makanya bule itu pengen hitam, datang ke Indonesia berjemur, hasilnya merah. Kita pengen putih kayak orang Korea, pakai skincare, hasilnya belang. Putih, hitam. Ya, itulah manusia ya, kurang bersyukur ya. Ya udahlah, terima aja. Saya pernah mempertanyakan, ya Allah, kenapa rambut saya gini? Kalian tahu nggak, saya pernah ngelurusin rambut loh pakai catok. Saya pakai catok, lurusin. Aneh. Kebayang gak sih wajah-wajah ala-ala Jamaika, reggae-reggae gini, tiba-tiba rambutnya lurus ala Kak Bumi yang cowok Hongkong gini kan? Ya nggak nyambung lah. Allah udah paling terbaik lah desainernya. Yang ala-ala skena gini udah lah, rambutnya emang rambut gini cocoknya. Nggak bisa harus kayak cowok Korea, Hongkong, siapa tuh? Jimmy Lam, kan nggak tahu Jimmy Lam ya? Itu beda zaman ya? Apa sekarang? Ya Dacin lah, Dacin. Cowok-cowok Cina atau Hongkong atau Korea, Jepang, kan beda genre. Kan ini Rastafarian. Jadi beda genre. Udahlah, Allah udah paling baik. Untungnya nggak permanen. Udah saya catok, sehari lurus, aneh. Untungnya besok balik lagi ke setelan awal. Ya udahlah, biarin aja gini. Allah udah tahu yang terbaik buat kita. Jadi jangan terlalu membanding-bandingkan. Capek. Ngebandingin mata, ngebandingin hidung. Kenapa ya alis saya nih kok agak miring ya? Kerok aja lurusin. Berhenti mengcompare hidup kalian sama orang lain, karena itu distraksi dari rasa syukur kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara biar kita bisa mendetoks spiritual dan mental kita di bulan Ramadan? Belajar kembali ke saat ini. Belajar menikmati saat ini. Kenapa? Karena masa lalu itu adalah tempatnya depresi, trauma, dan penyesalan. Masa depan itu adalah tempatnya anxiety dan overthinking. Kalau kalian capek pergi ke masa lalu, pulanglah ke masa sekarang. Kalau kalian terlalu capek keseringan pergi ke masa depan dengan overthinking dan anxiety kalian, cobalah pulang ke saat ini.
Karena saat inilah tempat ketenangan. Kalau kalian kelamaan di masa lalu, trauma, depresi, nyesel. Kalau kelamaan di masa depan, anxiety, overthinking, bla bla bla. Cara biar kita healing, baliknya kemana? Baliknya ke masa sekarang. Nikmatin aja apa yang ada dalam hidup kamu sekarang, lihat aja apa yang kamu bisa lihat, enjoy, nikmatin aja yang sekarang. Itulah hidup yang nyata. Dan dalam bahasa Arab itu disebut dengan hadir. Hadir itu by the way bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia hadir. Cuman karena kita susah bilang dod, jadilah dir. Harusnya bunyi hadir, harusnya gitu. Dan takutnya keselak, ya udahlah hadir. Apa itu hadir? Hadir itu artinya kita ada saat ini, mindful. Nggak cuman kayak raga kita di sini, tapi pikiran dan perasaan kita di belakang atau di depan, di masa lalu atau di masa depan. Enggak, kita benar-benar ada di sini. Caranya apa? Coba bikin simulasi hadir. Simulasi hadir itu gini. Coba ada namanya terapi 5, 4, 3, 2, 1. Lihat 5 hal, kemudian dengar 4 hal, kemudian sentuh 3 hal, cium 2 hal, syukuri 1 hal. Itu cara menterapi hadir. Present ya. Jadi kita benar-benar ada di sini. Caranya lihatlah 5 hal dalam kehidupan kalian. Dapat nikmati. Atau dengarkan 5 suara. Atau sentuh 3 hal yang bisa kalian sentuh. Oh, ada gelas air. Oh, ada selain handphone lah ya. Apa gitu. Karena kan tadi terapinya jauh dari handphone kan. Sentuh keluarga kita. Nanti 1 halnya apa? Syukuri. Ternyata semua itu ada dalam hidup kita. Tapi kalau kita nyari sesuatu yang udah hilang, kita ngerasa seolah-olah hidup kita nggak punya apa-apa. Itu gara-gara kita kurang hadir, kurang present, kita kurang di saat ini. Kebanyakan di past dan future. Harusnya kita adanya sekarang juga gitu. Nggak apa-apa kita pergi ke masa lalu untuk muhasabah, menghitung kesalahan-kesalahan kita buat memperbaikinya. Tapi kalau capek, baliklah ke saat ini. Nggak apa-apa kita pergi ke masa depan dengan harapan, cita-cita, rencana. Tapi kalau capek, pulanglah ke saat ini. Karena saat inilah tempat terbaik buat kita untuk menikmati dan mensyukuri hidup. Kita nggak bisa mensyukuri sesuatu yang belum kita dapatkan, dan kita juga nggak bisa merubah sesuatu yang sudah lewat. Kehidupan kita adalah saat ini, sekarang, di sini. Coba mindful dengan hari ini. Nikmatin. Kalau kebanyakan mikir yang besok, yang hari ini kelewat. Terus hari ini jadi masa lalu, nyesel lagi. Besok nyesel lagi, nyesel. Kita numpukin terus aja penyesalan demi penyesalan karena nggak pernah menikmati yang present itu, yang hari ini. Ini namanya belajar menikmati hari ini. Yang ketiga, yang terakhir, cara kita belajar untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan spiritual detox tadi. Puasa validasi manusia. Ini yang ketiga, puasa validasi manusia. Coba gini ya, belajar untuk merasa nggak apa-apa kalau orang lain nggak ngerti kalian. Nggak apa-apa kalau orang lain tuh nggak memahami perasaan kalian, nggak bisa merasakan apa yang kalian rasakan. Nggak apa-apa orang lain nggak tahu kebaikan kalian. Nggak apa-apa orang lain nggak tahu pengorbanan kalian. Orang lain itu bisa keluarga, bisa siapapun. Nggak apa-apa. Yang penting Allah tahu. Yang penting Allah melihat. Katakan aja hasbi Allah, cukup bagiku Allah saja. Ini namanya belajar mencari validasi hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ketika kita mencari validasi manusia, orang harus ngerti kita, orang harus memahami kita, orang harus ngerasain yang kita rasain. Kita tuh bakal capek. Tadi gara-gara manusia itu terbatas, pelupa, kurang bisa menghargai, dan segala macam kekurangannya. Jadi bulan Ramadan itu belajar untuk ya punya rahasia berdua dengan Allah itu asik sih. Makanya kata Nabi tentang puasa dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam itu untuk dia sendiri kecuali puasa itu untuk aku yang membalasnya. Artinya puasa itu adalah tentang kita dengan Tuhan kita. Nggak ada yang tahu kita puasa dan enggak kan? Bisa aja kalian sambil wudhu minum tuh. Itu saya sih dulu waktu kecil ya. Dulu waktu kecil kita tuh senang banget sholat asar di masjid. Sambil wudhu, pas bagian mulutnya nggak pakai tangan.
Jadi pulang sholat asar itu seger banget itu, karena kenyang dengan air keran. Memangnya ibu tahu nggak saya nggak puasa hari itu? Ibu nggak tahu. Mak dengan husnuzonnya bilang, abang hebat sampai sekarang masih bertahan. Ya mak, padahal baru pulang dari musola, kenyang dengan air. Pas dikasih sirup, kayak semangat, minumnya dikit doang. Kenapa biasanya suka sirup? Ya udah kenyang, padahal tadi udah kenyang duluan asar. Nggak ada yang tahu kita puasa atau enggak. Orang-orang puasa atau enggak ada yang tahu. Ketawanya di mana? Di warung terpal kelihatan di bawah ada kaki. Oh nggak puasa. Kalau nggak gitu nggak ada yang tahu kan kita puasa atau enggak. Disitulah kita lagi belajar merahasiakan amal antara kita dengan Allah aja. Kalau kita bisa merasa cukup Allah aja yang tahu, berarti kita udah mandiri secara emosional. Nggak apa-apa manusia nggak tahu, nggak apa-apa manusia nggak ngerti, nggak apa-apa manusia nggak memahami. Yang penting Allah maha tahu. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian rahasiakan atau kalian tampakkan ucapan kalian, Allah tahu isi hati kalian. Jadi cukup hasbiyallah, Allah udah tahu, udah cukup. Belajar itu supaya nggak ngejar-ngejar terus validasi manusia capek sendiri. Semoga dengan 3 hal ini kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah di bulan Ramadan, dan dengan kayak gitu Allah yang akan memperbaiki hubungan antara kita dengan manusia. 1, kurangin distraksi. 2, hadirlah di saat ini, nikmatilah hari ini. Dan yang 3, belajar mengurangi validasi manusia. Jangan kejar validasi manusia, tapi kejarlah validasi Allah. Katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allahu a'lam. Saya kembalikan lagi ke Kak Zira dan Kak Boni. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair. Itu bukan memutuskan silaturahim. Jangan sampai ketika kita harus live dari grup yang isinya itu adalah flexing, seringnya live update-nya tentang achievement, terus kita yang masih belum achieve merasa kayak rendah diri gitu ya. Terus kita jadi nggak sehat juga. Ada di situ suka ada sindiran-sindiran, terus kita live, oh kamu putusin silaturahim. Itu bukan memutuskan silaturahim. Nggak bertamu itu bukan memutuskan silaturahim. Nggak berkomunikasi secara intens atau nggak membalas chat di WA itu bukan memutuskan silaturahim. Terus apa itu silaturahim? Silaturahim itu tali kasih sayang. Artinya kita masih peduli nggak sama dia? Peduli kan nggak harus komunikasi kan? Tapi kita berniat ya, kalau misalnya dia ada masalah dan butuh bantuan kita akan bantu tanpa harus berkomunikasi directly dengan dia. Kita bisa aja bantu diam-diam, kita bisa aja bantu lewat orang lain, tapi kita nggak harus ketemu orangnya kalau dianya toksik, dan itu masih menyambung silaturahim. Yang disebut memutuskan silaturahim, kita udah nggak peduli sama dia, padahal dia keluarga kita. Terserah kamu mau hancur kayak kamu mau apa yang terjadi, saya udah nggak peduli, udah nggak dianggap sebagai saudara. Itu putus silaturahim. Tapi kalau masih peduli, walaupun nggak mau komunikasi karena setiap komunikasi isinya toksik, itu menyambung masih. Hanya menjaga jarak. Jadi Kak Odi, menjaga jarak dari orang-orang toksik itu bukan cuma boleh, perintah Allah itu. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 10 dan 11. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka baik-baik. Siapa yang disuruh tinggalkan? Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap ucapan mereka. Orang yang ucapannya nggak bisa dijaga, yang setiap ngomong itu nyakitin, yang setiap ngomong itu muncul fitnah baru. Daripada kita ketemu dia atau ada dalam satu situasi yang menambah bahan fitnah, kita menghindar. Karena kata Allah, wahjurhum hijrah, tinggalkan mereka baik-baik. Terus nanti kalau mereka makin menjadi-jadi gimana? Kata Allah di ayat ke-11, wazarni wal mukadzibin, biar aku yang ngadapin mereka, jangan kamu. Kamu jangan habisin energi buat ngadapin mereka, biar aku, kata Allah. Jadi Allah yang pasang badan buat kita. Ini artinya menjaga jarak dari orang toksik demi menghindari keburukan, menghindari hal-hal yang dosa. Dalam konteks mental, menjaga kesehatan mental kita, itu bukan hanya boleh, tapi itu adalah bagian dari cara yang diajarkan Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 10. Bersabarlah terhadap ucapan mereka dan tinggalkanlah mereka baik-baik. Tapi kita tetap berniat peduli sama mereka. Kalau mereka butuh apa-apa, kita bisa bantu, pasti kita bantu. Cuman nggak perlu komunikasi. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Dan menjadikan sakitnya sebagai penggugur dosa dan mengangkat derajat. Amin ya Allah. Yang kedua,
Bang Irfan, Allah tuh pernah menyampaikan di akhir surat Al-Baqarah tentang ayat taklif namanya. Taklif itu secara fikih artinya beban hukum syariat. Apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan. Tapi ini bukan ayat tentang musibah ya. Mungkin ada sebagian ustadz memakai ayat ini dalam konteks musibah. Sebetulnya itu pemahaman yang keliru sih. Karena ayat ini konteksnya bukan tentang musibah. Beban di sini itu beban hukum. Halal, haram, wajib, sunnah, makruh dan seterusnya. Itu yang disebut dengan beban di sini. Jadi beban syariah lah ibaratnya. Disebut dengan istilah taklif. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan syariat kepada seseorang kecuali sesuai batas kemampuan. Contohnya apa? Puasa. Kalau kita nggak mampu puasa karena ada uzur syar'i, kayak misalnya perempuan haid atau kita lagi safar, lagi sakit, maka nggak harus berpuasa. Kita boleh membatalkan puasa di bulan Ramadan karena uzur itu, lalu nanti diganti dengan qadha. Kalau nggak bisa qadha, ya bayar fidyah. Kita nggak bisa sholat tepat waktu karena lagi safar dan lagi riwah, ya udah dijamak atau dijamak qasar. Kita nggak bisa haji karena memang nunggunya lama dan usianya udah tua, ya sudah nggak perlu wajib haji. Kita nggak bisa bayar zakat karena belum sampai nisab dan haul, ya udah sedekah aja nggak perlu bayar zakat. Itu namanya la yukallifullah. Allah nggak mau membebankan di luar batas kemampuan kita, termasuk dalam kondisi Bang Irfan. Bang Irfan mungkin khawatir ya, dulu saya sebut nama Allah aja nggak bisa, gimana mau sholat. Bang Irfan tuh nggak dosa. Kenapa? Karena Bang Irfan nggak mampu. Itu namanya la yukallifullah. Jadi yang Bang Irfan gak tinggalkan sholat beberapa waktu yang lalu karena memang lagi lupa, lagi gak bisa menyebut nama Allah, maka Allah maafkan. Caranya semampu Bang Irfan diqadha. Ini pendapat jumhur ya, pendapat mayoritas ulama. Sholat itu kalau lupa, ketiduran bisa diqadha. Qadhanya kapan? Ya kapan yang kita leluasa aja. Caranya gimana? Ya bebas. Mau habis isya lagi untuk diniatkan yang qadha, habis zuhur lagi, habis asar lagi, habis maghrib lagi. Jadi setiap hari sholatnya dua kali, sampai kita ngerasa udah mengqadha semua yang kita pernah lewati di masa lalu. Itu juga bagian dari taubatan nasuha. Buat mungkin kita sebagian yang ngerasa kayak, Ustaz, saya baru sadar setelah umur 25 tahun, saya baru hijrah, dulu saya sering tinggalin sholat. Gimana dong, apakah cukup dengan taubat aja? Sebagian ulama mengatakan cukup, tapi saya menganut mazhab yang mayoritas mengatakan nggak cukup, harus diqadha. Tapi saya udah nggak kehitung Ustaz, ya udah sehitung-hitungnya aja, seingat-ingatnya aja. Kira-kira berapa tahun kita dulu sering ninggalin sholat? Ya udah qadha semampunya. Begitu juga puasa, bahkan puasa itu hutang. Kalau kita tinggalkan karena uzur syar'i atau karena kita belum sadar, meninggal, ahli waris yang akan meneruskan dengan cara bayar fidyah. Makanya saya setiap tahun bayar fidyah untuk ibu saya, kakak saya, ayah saya yang meninggal di tsunami. Karena saya nggak tahu, mungkin mereka pernah ninggalin puasa karena uzur atau karena mungkin namanya orang kampung, mungkin mereka belum yang ngerti-ngerti amat tentang agama. Saya tutupin lah dengan bayar fidyah setiap tahun. Jadi ada solusinya Bang Irfan. Jadi Bang Irfan nggak perlu khawatir, aduh dulu saya kayaknya jauh banget dari Allah, nggak bisa sholat, nggak bisa nyebut nama Allah. Itu namanya ghairu mukallaf, tidak dibebankan hukum dalam kondisi seperti itu. Apalagi lupa itu satu dari 3 yang dimaafkan dalam agama. Orang lupa itu nggak kena hukum agama loh. Nggak tahu kalau hukum negara ya. Kalau hukum agama lupa itu dimaafkan. Lupa bayar utang. lupa beneran, bukan konsisten lupa, tiap ditagih lupa gitu. Lupa beneran. Itu yang kedua ya Bang Irfan. Yang ketiga, Bang Irfan mungkin tadi nanya tentang saat ini ya. Saya sebetulnya bukan bilang tinggalkan masa lalu dan tinggalkan masa depan, bukan. Kalau kalian capek di masa lalu, pulanglah di masa sekarang. Kalau kalian capek terlalu jauh pergi ke masa depan, kembalilah ke masa sekarang. Jadi masa sekarang itu tempat kita rehat. Setelah kita terlalu capek ke masa lalu dan ke masa depan, bukan nggak perlu. Kita perlu merencanakan masa depan. Kita perlu bercita-cita, berharap. Kita juga perlu memuhasabahi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, mengenang masa lalu. Cuman 2 masa ini tuh bikin kita capek. Yang satu nyesel, depresi, yang satu anxiety, overthinking. Kalau udah capek, pulanglah ke saat ini.
inilah tempat kita rehat gitu. Jadi Bang Irfan, nggak apa-apa sesekali Bang Irfan mikir nih nanti saya tahun ini bikin apa ya, ngerjain apa ya. Tapi kalau Bang Irfan udah capek di masa depan, pulang aja ke masa sekarang. Bang Irfan sekarang punya siapa? Punya orang tua atau mungkin punya keluarga, punya pasangan. Udah, mereka lah hidupnya Bang Irfan sekarang. Apa yang ada di dapur dimakan, itulah hidupnya Bang Irfan, itulah rezekinya Bang Irfan hari ini, itu yang dinikmati. Nanti kalau udah cukup kuat, pergi lagi ke masa depan. Capek, balik lagi ke masa sekarang. Agak bosan, pulang lagi ke masa lalu. Capek juga, balik lagi ke masa depan. Jadi masa sekarang itu emang tempat buat kita istirahat setelah kita energinya habis di masa lalu dan di masa depan. Gitu maksudnya kurang lebih Bang Irfan. Jadi gak apa-apa Bang Irfan ke masa depan, tapi jangan lama-lama. Kalau udah capek, balik lagi aja ke masa sekarang. Gak apa-apa Bang Irfan ke masa kemarin, tapi jangan lama-lama. Capek, balik lagi ke masa sekarang. Cara baliknya adalah nikmatin apa yang terlihat, terdengar, tercium, tersentuh, lalu syukur itu. Allah. Masya Allah, tabarakallah, sedekah khair. Terima kasih Guru kita. Bisa ngatasi dan sudah pukul 22 ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup dan mengurus segala sesuatu sendiri, rahmat-Mu lah yang kami harapkan ya Allah. Perbaikilah urusan kami semuanya, yang tampak, yang tersembunyi, yang di masa lalu atau di masa depan, urusan dunia atau urusan akhirat. Perbaikilah urusan kami semuanya ya Allah, dan jangan serahkan hidup kami kepada kami sekejap mata pun. Uruslah kami ya Allah, jangan biarkan kami mengurus diri kami sendiri. Kami tidak mampu, kami lemah, kami bodoh, kami sering kehilangan arah. Urus kami ya Allah, sebagaimana Engkau mengurus matahari dan bulan, sebagaimana Engkau mengurus langit dan bumi, sebagaimana Engkau mengurus hamba-hambamu yang ada di daratan maupun di lautan. Urus kami ya Allah, urus kami dengan rahmat-Mu, urus kami dengan kekuasaan-Mu, urus kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Info terkini dari Komplek Masjid Al-Aqsa ada di YouTube Muhar Abdullah Puteh. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube Muhar Abdullah Puteh.